Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat, channel yang membahas tentang pendidikan dan juga pengetahuan. Kali ini kita akan bahas tentang PPG Prajabatan lagi, yang mana pokok bahasan kali ini adalah tentang ujian atau tes wawancara UKPPG Prajabatan. Adapun hal yang akan saya bahas di video kali ini yaitu tentang teknis wawancara itu seperti apa, dan pertanyaan yang keluar itu apa saja, dan bagaimana cara kita untuk menjawabnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, segera di-subscribe, di-like, dan di-komen agar membantu channel ini semakin berkembang. Baik, kita langsung saja tonton videonya. Baik, sekarang kita akan bahas tentang teknis ujian wawancara UKPPG Prajabatan. Jadi teman-teman nanti selalu cek ya, cek SIM PKB teman-teman, buka aplikasinya. Kalau misalkan sudah ada penjadwalan wawancara, nanti ada pemberitahuan seperti ini teman-teman ya, ada kotak berwarna merah dan tulisannya ada wawancara UKM PPG. Nah, atau di sini juga bisa, di sini ada nih di bagian sini ya. Kita klik saja wawancara UKM PPG. Nah, setelah teman-teman mengkliknya, nanti ada tampilan seperti ini tentang wawancara UKM PPG Prajabatan. Di sana diinformasikan hari, tanggal, dan juga waktunya, teman-teman. Nah, untuk saya dulu itu hari Sabtu, tanggal 19 Agustus, sesinya sesi ketiga ya. Jadi nanti ada pembagian beberapa sesi untuk ujian wawancara ini. Nah, di bagian bawahnya, teman-teman, ada kontak dari pemantau. Jadi teman-teman kalau misalkan ada kendala terkait pelaksanaan wawancara nanti, misalkan sinyalnya jelek ataupun ada kendala yang sangat penting, silakan hubungi pemantau. Nanti pemantau akan mengundur jadwal pelaksanaan wawancaranya. Di bawah nomor pemantau nanti teman-teman ada tulisan mulai wawancara. Nah, nanti teman-teman bisa mengklik tulisan itu pada hari pelaksanaan wawancara. Ini tulisannya berwarna abu karena sudah melakukan tes ya teman-teman. Kalau misalkan belum melakukan tes itu berwarna biru teman-teman. Nanti teman-teman bisa klik saja tombol itu ya. Yang harus teman-teman persiapkan ketika ujian wawancara ini adalah KTP teman-teman ya. KTP, terus nanti ketika kita klik mulai, ada 2 orang yang ada di layar Google Meet kita, nanti aplikasinya pakai Google Meet ya. Yang satu adalah dosen penguji dan yang satu adalah guru penggerak. Dan kedua orang itu di luar LPTK ya, atau di luar guru pamong yang ketika kita PPL gitu. Jadi bukan di lingkup LPTK teman-teman, jadi ada di luar. Waktu itu saya itu dosennya dari Surabaya ya, dan gurunya juga, guru penggeraknya juga sama dari Surabaya. Apa sih yang ditanyakan ketika wawancara dan apa sih jawaban saya? Nanti kita langsung saja simulasi ya teman-teman. Oh baik, pesertanya sudah ada dengan Bapak Redi Gunawan, SPD, betul ya? Iya betul Pak. Oke, betul. Oke, langsung saja Pak Budi, gimana langsung kita mulai aja wawancaranya ya? Iya langsung mulai saja Pak. Baik, izin saya yang membuka ya Pak ya? Iya boleh boleh Oke, Pak. baik ya. Oke, Pak Redi, sebelum kita mulai, nanti kita akan buka dulu kegiatannya, tapi sebelum dibuka, Pak Redi sudah mempersiapkan KTP? Oke, baik, coba Pak Redi dekatkan ke kamera ya. Nanti saya mau screenshot dulu. Nah, udah seperti itu, cukup. Sebentar. Oke, sudah. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky MPD sebagai penguji yang pertama, dan di sebelah saya ini ya, ini Bapak Budiarto MPD sebagai penguji yang kedua. Nah, saya izin konfirmasi dulu untuk Pak Redi ya, betul ya, Pak Redi Gunawan. Ini dari LPTK X jurusan IPA ya Pak ya? Betul Pak? Iya betul Pak. Ya, betul.
Oke, kalau betul, ini Pak yang wawancara duluan mau Bapak Budi dulu atau saya dulu, Pak? Pak Rizky dulu aja. Oke, saya dulu berarti ya, izin wawancara dulu, Pak, ya? Iya, iya, Pak. Oke. Oke, saya, jelaskan sedikit, Bapak, ya. Jadi nanti durasi wawancaranya itu selama 30 menit dibagi 2 ya. Untuk penguji 1 15 menit, nanti Bapak Budi sebagai penguji yang kedua itu 15 menit. Nah, untuk 30 menit sisanya untuk rekapitulasi nilai, dari Pak Redi dari hasil wawancara ini, gitu ya. Gimana Bapak mengerti? Iya, Baik. mengerti, Pak. Baik, kita mulai saja Bapak ya. Karena saya penguji yang pertamanya, kita langsung saja. Untuk Pak Redi ini, Pak Redi PPL-nya di sekolah mana, Pak? Di SMP Negeri 1 Kota Bandung, Pak. Oke. Bapak ketika PPL itu ngajarnya berapa kelas nih? Saya ngejar kebagian 2 kelas, Pak. Ngajarnya IPA, Pak ya? Berarti ya? Iya, Pak. Oke, ngajarnya IPA ya. Baik. Untuk sekolahnya sendiri, Bapak, apakah sudah menggunakan kurikulum Merdeka atau masih yang dulu, Pak, kurikulum 13? Kalau sekolah saya itu masih kurikulum 13, Pak, pakainya. Oh, jadi masih memakai kurikulum 13, Pak ya? Baik, baik. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, Pak ya. Apakah selama Bapak PPL di sekolah, tersebut, di sekolah, SMPN 1 Bandung ya, Pak ya? SMPN 1 Bandung, apakah ada masalah terkait siswa ketika di kelas? Mhm. Oh, begitu ya. Jadi masalahnya tuh itu, tentang kemampuan kolaborasi siswa yang rendah, Pak ya? Betul ya? Nah, untuk masalah yang timbul ini karena apa sih, Pak, ketika di kelas itu? Oh, begitu ya. Jadi karena pengelompokan, ada beberapa siswa yang tidak setuju tentang, pengelompokan anggotanya, jadi pengerjaan waktunya itu jadi lama, begitu ya, Pak, ya? Betul ya? Oke. Selanjutnya, Pak, untuk studi kasus yang Bapak buat itu sama tidak dengan masalah yang Bapak jelaskan tadi? Oh, sama ya, berarti tentang kolaborasi juga. Bapak disuruh buat PTK nggak dulu waktu PPL? Judulnya berkaitan juga nggak sama studi kasus ini, Pak? Oh, berarti bersama-sama gitu ya? Berkaitan studi kasus dan juga PTK sama-sama. Oke. Ini Pak untuk, video pembelajaran saya sudah lihat gitu ya. Nah, di sana yang membuat saya aneh adalah, kenapa kok siswanya sedikit sekali ya? Ada sekitar saya hitung ada sekitar 15-an lah, pokoknya 15 gitulah. Itu apakah siswanya sakit atau emang nggak masuk, Pak? Oh, jadi ada yang nggak masuk, ada juga yang sakit, oke. Total semua siswa satu kelasnya itu berapa orang, Pak? Rata-ratanya itu? 20, oh iya iya iya. Oke. Nah, dalam video ini apakah ada keterkaitan antara video, PTK dan juga studi kasus yang Bapak buat? Oh, jadi beda ya, Pak, ya? Untuk video pembelajaran ini dibuat di akhir, kalau PTK dan, studi kasus ini sebelumnya ya? Menurut Bapak, praktik baik apa yang Bapak lakukan selama PPL di sekolah tersebut?
Oke ya, tuh ya. Jadi Bapak membuat suatu media pembelajaran, ya betul betul. Jadi Bapak membuat media pembelajaran, terus mengelompokkan siswa itu berdasarkan gaya belajarnya. Oke. Di kelas Bapak itu, setelah Bapak teliti, udah diteliti belum nih Pak? Banyaknya gaya belajarnya apa Pak? Oke, visual berarti ya. Nah, kalau misalkan siswa itu banyak gaya belajar visual, nah, bagaimana solusi Bapak terkait masalah dan juga data gaya belajar yang ada di kelas itu? Bagaimana solusinya, Bapak? Oke. Hmm. Berarti Bapak mengelompokkan siswa-siswa itu berdasarkan gaya belajarnya. Nah, setelah itu membuat media yang sesuai dengan gaya belajar siswa-siswanya. Oke. Nah, mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Bisa nanti dilanjutkan sama Pak Budiarto ya, Pak Redi ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhammad Rizky. Kita lanjutkan ya Pak Redi dengan saya, Bapak Budiarto. Tadi kita sudah mendengarkan pertanyaan dari Bapak Rizky begitu banyak ya. Saya mungkin hanya menambahkan sedikit saja Pak ya, terkait PPL ketika Bapak kuliah gitu, kuliah PPG Prajabatan ini. Apa sih kontribusi Bapak terhadap sekolah selama PPL? Oke. Oh, Pak, bagus banget ya. Membuat apa Pak tadi? Website gitu? Oh, website. Website ini websitenya berarti online Pak ya? Harus bisa pakai laptop atau HP Pak? Oh, bagus banget ya. Berarti Bapak selain mengajar, Bapak juga ikut berkontribusi membuat website sekolah, betul Pak ya? Itu websitenya Bapak yang buat atau gimana Pak? Oh, iya iya. Oke, baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya Pak ya, selain masalah tadi, kan Bapak itu ngajarnya 2 kelas ya? Ya, 2 kelas. Apakah ada masalah lain selain masalah kolaborasi? Ada Pak ya? Oke. Bisa disebutkan Pak, apa saja masalahnya? Selain kolaborasi tadi ya? Hmm. Oh, ternyata banyak sekali masalahnya Pak ya, dari 2 kelas berarti ya, itu ya? Kenapa Bapak lebih memilih kolaborasi Pak, daripada, masalah yang lain? Oh, gitu. Iya, baik. Masih ada waktu ya berarti ya? Sebentar. Menurut Bapak, pengertian dari guru yang profesional itu apa? Wah, luar biasa ya. Terus Pak, rencana ke depan ketika Bapak lulus nih rencananya mau gimana nih rencana ke depannya?
Oke, jadi mengabdi menjadi guru, terus mendaftar, ASN P3K. Apakah hanya itu saja, Pak? Kenapa nggak bisa di guru swasta? Kan sama-sama mengabdi ya sebagai guru. Oke, jadi karena programnya ya emang buat, ASN ya, untuk program PPG Prajabatan sendiri. Nah, selama Bapak menunggu berarti ya, menunggu kelulusan, apa sih kegiatan Bapak sehari-hari selain, kuliah dulu ya? Coba saya pengen tahu. Oh, itu ngajarnya Bapak ngajar apa tuh, Pak? Waduh, ngajarnya beda banget ya. Oke, itu Bapak bisa ngebagi waktunya, Pak? Wah, keren banget ya. Nih, ini saya tertarik nih dengan, website yang Bapak buat ya. Ini tuh websitenya untuk kelas, guru dan siswa saja atau bisa semua orang akses? Gimana, Pak? Oh, jadi rencana Bapak itu sebenarnya untuk guru, siswa, dan juga orang tua gitu ya? Wah, bagus banget, Pak. Untuk aplikasinya apa, Pak? Biar saya nanti cari. Nah, ini saya baru dengar juga ya, ternyata ada ternyata ya aplikasi yang bisa membuat website. Ini gratis, Pak, ya? Oh, gratis. Nama websitenya apa, Pak? Oh, iya, Wixsite. Oke, nanti saya cari ya. Ya, karena waktunya sudah habis, nah untuk sesi selanjutnya 30 menit terakhir nanti kita akan merekap semua nilainya. Semoga Bapak lulus dalam tes wawancara ini. Sekian dari kami izin pamit dulu Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.